Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidananda Fatimatu Zahro dengan NIM 2012-10019. Saya di sini ingin memberikan video tutorial penggunaan Microsoft Word Tab Home guna menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Teknologi Informasi. Berikut video tutorialnya. Selamat menonton. Oke, ini dia tutorial penggunaan Microsoft Word dengan menu Home. Dalam menu Home ini ada beberapa submenunya, yakni ada clipboard, ada font, paragraf, stylist, dan ada editing. Yang pertama yang kita bahas yakni clipboard. Clipboard ini berfungsi untuk menyalin, menempel, memindah elemen, dan format painter. Di sini ada yang pertama yaitu paste. Paste ini memiliki fungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Semisal kata-kata ini kita copy, lalu baru kita bisa menggunakan paste dengan cara kita klik. Sama ya, kita bisa paste. Kemudian ada cut. Cut ini untuk memotong atau memindahkan teks suatu objek. Kemudian ada copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin atau mengcopy teks atau objek. Kita tadi secara tidak langsung sudah menggunakan copy ya. Kemudian ada format painter. Format painter sendiri yaitu untuk menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lain. Nah, inilah tadi penjelasan sedikit mengenai clipboard. Kemudian kita pindah ke menu font. Menu font ini adalah termasuk grup yang terdiri atas beberapa icon yang untuk mengatur font melalui jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lain. Kita masuk ke font. Font ini untuk memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Sebenarnya ini masing-masing dari kita ya ingin menggunakan yang mana. Semisal kita ingin membuat suatu makalah atau apapun itu, kita bisa memilih mana tulisan yang kita inginkan. Tadi saya memilih Times New Roman. Kemudian ada font size. Font size ini untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang kita inginkan. Misal kita ingin yang lebih besar, maka di sini ada pilihannya, ada 72. Maaf, kita copy dulu, blok terlebih dahulu. Tulisan akan menjadi besar jika ukuran font kita besarkan, dan juga ukuran semakin kecil jika kita mengecilkan sebuah tulisan. Lanjut ke bold. Bold ini untuk membuat font tebal. Kita pencet, klik. Nah, tulisan kita menjadi lebih tebal. Ini bisa untuk penggunaan surat atau apapun itu. Kemudian italic. Italic sendiri ini untuk memiringkan teks atau huruf. Kita klik, maka tulisan yang kita blok akan menjadi miring. Kemudian kita pindah ke sebelahnya yaitu underline. Underline ini untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Kita klik juga, maka tulisan yang kita blok akan ada garis di bawahnya. Di dalam underline ini ada beberapa pilihan garis yang tersedia. Kita bisa memilih manapun yang kita inginkan. Kemudian di sebelahnya lagi di sini ada yang namanya streaked stroke. Ini untuk memberikan efek coretan pada teks. Kita coba. Ini underline-nya kita coret. Nah, maka tulisan yang kita blok akan ada garis tengah. Kemudian ini apa? Ini yaitu subscript untuk membuat format perangkat berada di bawah. Ini seperti penggunaan rumus. Ini tadi apa? Misal kita menggunakan Z dan kita ingin pangkat kayak pangkat gitu ya atau apa ya. Maka di sini tulisannya ada di bawah. Sedangkan yang selanjutnya ini ada superscript untuk membuat format perangkat berada di atas. Ini kebalikan dari subscript. Caranya kita klik, kita pencet, karena tulisannya di atas. Kemudian di sebelahnya lagi di sini ada yang namanya text effect
and Typography gunanya untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan efek. Coba kita klik. Dan di sini banyak sekali bentuk-bentuk yang kita butuhkan dalam pembuatan suatu makalah atau suatu apapun. Kemudian di sebelahnya lagi di sini ada Text Highlight Color. Gunanya untuk memberikan semacam efek stabilo berwarna pada teks. Kita coba. Kita blok yang ini. Kita coba. Maka dia seperti kita kasih stabilo dalam kertas atau apapun. Ini untuk menandai sesuatu yang penting atau apapun itu ya. Lanjut, sebelahnya lagi di sini ada font color. Font color gunanya apa? Gunanya untuk memberikan maupun mengubah warna pada teks. Kita coba. Di sini ada warna merah, jadi tulisan kita yang kita blok menjadi merah. Dan masih banyak lagi warna-warna yang kita inginkan. Kemudian kita pindah lagi ke ini. Ini namanya change case. Gunanya apa? Gunanya untuk mengubah dan menyesuaikan penggunaan huruf kapital pada teks. Kita sudah mengeblok ini. Coba kita, jika menggunakan ini, maka tulisan kita akan menjadi kapital semua. Di sini ada berbagai macam pilihan yang ingin kita gunakan saat penulisan makalah atau apapun itu. Oke, kita lanjut ke clear formatting. Ini untuk menghapus format pengaturan yang telah diterapkan pada teks. Kita coba ya. Maka tulisan kita akan kembali kepada awal sebelum kita memilih font atau memilih font size. Ini akan kembali seperti semula. Kemudian kita pindah ke sebelahnya lagi, yaitu ada decrease font size untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Ini tadi sama ya seperti font size, namun bedanya ini jika kita klik akan mengurang sendiri, dan ini kebalikannya bila kita klik akan memperbesar sendiri. Oke, itulah tadi singkatan penjelasan mengenai font. Kemudian kita pindah lagi ke menu selanjutnya, yaitu menu paragraf. Pada bagian paragraf ini berisi kumpulan fungsi icon untuk mengatur menyesuaikan paragraf di lembar kerja Word. Pertama ada bullets. Ini untuk apa? Ini untuk menambahkan daftar penandaan atau format listing dengan berbagai bentuk pilihan tanda. Kita coba sebentar. Di sini ada banyak, seperti kita ini ada banyak, ada ini. Ada bisa kita rubah menjadi seperti ini, terus kita tulis apa yang kita inginkan. Oke, nah gitu ya penggunaannya. Kemudian ada numbering, ini untuk menambahkan urutan penomoran secara otomatis. Jika ingin memberikan penomoran secara otomatis, kita bisa menggunakan format numbering ini. Caranya kita klik ini dan ada banyak pilihan yang kita inginkan untuk memberikan penomoran pada suatu soal, makalah, atau apapun itu. Kemudian ada multi-level list. Ini untuk membuat daftar multi-level dengan beberapa pilihan gaya penomoran. Iya, di sini ada banyak ya pilihannya juga jika kita ingin membuat sesuatu yang kita inginkan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke like left. Ini gunanya untuk mengatur perataan teks secara rata. Ya, ini rata kiri ya. Ya, rata kiri. Ya, seperti ini ya. Ini kita sedang menggunakan, pada saat ini kita sedang menggunakan yang namanya like left. Kemudian ada center alignment. Ini gunanya untuk membuat perataan teks menjadi rata tengah. Kita coba klik, maka akan ini bisa untuk subtitle gitu ya, untuk judul atau apapun itu yang kita inginkan. Kemudian ada like right. Ini untuk mengatur perataan teks menjadi rata kanan. Ini kebalikan dari
left tadi, seperti ini. Maka ini menjadi rata kanan. Kemudian ada Just TV, ini untuk membuat perataan kanan kiri pada teks. Supaya rapi, kita sering kalau ingin membuat makalah, kita menggunakan ini ya. Oke, kemudian kita pindah lagi ke yang namanya shading. Shading ini untuk membuat dan mengubah warna latar belakang pada teks. Ini untuk latar belakangnya ya, kita menginginkan apapun yang kita mau, terserah, banyak pilihannya di sini. Kemudian ada border. Border ini untuk menambah garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih seperti top border, left border, right border, all border, dan lain-lainnya. Seperti ini kayak misal kita ingin membuat suatu surat, bisa juga menggunakan ini. Lanjut, ada decrease indents, ini untuk mengatur pergeseran paragraf ke kiri, ke bagian kiri. Ini sudah di bagian kiri ya, jadi ya tidak bisa digunakan. Kemudian di sebelahnya lagi ada ada increase indents untuk mengatur pergeseran perataan ke bagian kanan. Ya, ke bagian kanan. Selanjutnya ada line and paragraph spasi. Ini gunanya untuk melakukan pengaturan jarak spasi antara baris dalam sebuah paragraf. Misal kita ingin menggunakan, biasanya kalau di makalah kita 1,5, tapi jika ingin lebih berjarak kita bisa menggunakan 3,0, 2,5, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oke, itu tadi. Maaf, di sini ternyata masih ada sort. Ini untuk mengatur penyortiran teks atau numerik pada dokumen seperti mengurutkan tabel, tanggal, paragraf, dan lainnya. Iya, dari A sampai Z. Misal kita di sini membuat tulisan ya, nama. Misal kita ingin menggunakan ini, maka akan terurut dari yang A sampai Z. Ini nama yang paling awal sampai nama yang paling akhir. Nih pengurutan kapital huruf depan ya. Kemudian ada show and hide. Ini gunanya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan karakter sejujurnya seperti sesi, penanda, paragraf, atau tanda, sebagainya. Itu jarang digunakan ya biasanya ini. Oke, itu tadi penjelasan mengenai paragraf. Kemudian lanjut ke stylist. Stylist ini apa? Stylist ini yaitu yang berisi sekumpulan karakteristik pengformatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan ke teks, tabel, dan daftar di lembar kerja dengan mengubah tampilannya dengan cepat. Ya, itu ya. Kemudian kita lanjut ke editing. Dalam editing ini ada Fin. Fin ini icon yang digunakan untuk melakukan pencarian kata tertentu pada sebuah dokumen. Kemudian ada ini apa? Ini ada select. Ini icon yang digunakan untuk memilih atau memblok suatu teks dalam dokumen. Kemudian ada lagi replace, ini icon yang digunakan untuk menemukan kata tertentu dan penggantinya dengan kata lain. Itulah tadi sedikit tutorial. Oke, itulah tadi video tutorial mengenai Microsoft Word dengan tab Home. Semoga bisa dimengerti dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.